Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu di rumah Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu terlalu besar bagi kami, sehingga kami selalu kedapatan ditolong oleh Tuhan. Kami selalu kedapatan Engkau ada di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami, terutama di tengah-tengah pergumulan hidup keluarga kami masing-masing. Bapa di sorga, terima kasih kalau selama kami hidup di dunia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beri kami ketenangan, beri kami hati yang tunduk, supaya kami sungguh-sungguh menyimpan firman-Mu di dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga sesuai dengan janji firman-Mu, kami akan menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Kami akan mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan inginkan, dan kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah Hari Ibu Internasional. Di seluruh dunia merayakan Hari Ibu atau Mother's Day. Kalau di Indonesia biasanya tanggal 22 Desember. Tapi kalau di seluruh dunia kurang lebih bulan Mei, kira-kira bulan Mei itu semua merayakan Hari Ibu, Hari Mother's Day, Hari para istri. Jadi firman Tuhan hari ini 90% ditujukan buat para istri. Jadi yang suami-suami cukup berbahagia karena istrinya hari ini akan mendapat firman Tuhan dengan judul Kuasa Tanpa Kata. Waduh, ini judulnya aja udah serem. Kuasa kok tanpa kata, tanpa mulut, tanpa ngomong ada kuasa. Beda sama Tuhan ya. Kalau Tuhan sejak awal menciptakan bumi pakai kata-kata. Jadilah terang, maka jadi terang. Jadilah gelap, jadilah ini. Itu kuasa firman Tuhan dengan kata-kata. Tetapi para istri berbeda. Berkuasa ketika tidak berkata-kata. Nah, apa itu? Bapak Ibu, di dalam hidup manusia ada dua hal yang paling penting. Ada dua hal keputusan yang harus diambil paling penting. Pertama, ketika kita memutuskan mengikuti Yesus atau menerima Tuhan Yesus, ketika Injil kita terima dan kemudian kita mengambil keputusan, saya mau ikut Tuhan Yesus. Wah, itu keputusan yang paling penting nomor satu. Kenapa? Karena itu berdampak kepada hidup yang kekal. Kalau orang salah pilih Tuhan, nah itu tempatnya bisa beda. Kalau Tuhan Yesus jelas dia ke sorga, dia sudah turun dari sorga, dia akan kembali kepada sorga dan membawa kita yang mengikuti dia. Keputusan yang kedua, sudah tahu ya, keputusan memilih pasangan hidup. Salah pilih pasangan, seumur hidup. Bapak Ibu, ada kalimat ini udah sering diucapkan orang ya. Salah masak nasi menjadi bubur, menyesalnya 1 hari atau setengah hari lah, karena sorenya bisa ganti masak yang lain. Cuma sehari nasi jadi bubur, suaminya marah-marah. Nggak apa-apa Pak, makan bubur hari ini dulu, besok makan nasi, atau nanti malam lah makan nasi. Salah gunting rambut, menyesalnya sebulan lah. Sebulan udah balik rambutnya. Jadi kalau guntingnya kependekan, aduh salah gunting ini kependekan, nggak apa-apa. Malah sekarang mah salah gunting rambut nggak sampai sebulan, bisa disambung rambutnya ya, disambung lagi pakai sambungan rambut. Salah mengerjakan soal ujian, menyesalnya setahun ya, ngulang, nggak naik kelas, nggak belajar, ujian nggak belajar. Jadi terlambatnya, ngulangnya, ruginya, menyesalnya ya setahun lah, nggak apa-apa, nanti ulang lagi, atau 1 semester, 6 bulan 1 semester. Salah pilih pasangan hidup, menyesalnya berapa lama? Seumur hidup. Masih ada harapan, cuman seumur hidup. Nanti kalau mati udah gak ketemu dia lagi, udah beda kan? Nah, tetapi zaman sekarang orang suka ambil jalan pintas. Kalau nggak cocok atau sekarang konflik
terlalu bervariasi, nggak seumur hidup lagi. Kalau mengalami KDRT, ya harus ke polisi ya, lapor polisi. Zaman sekarang sudah ada undang-undang perlindungan terhadap para istri atau suami dalam pernikahan kalau KDRT. Kalau menikah kemudian pasangan kita, bukan kitanya ya, yang meninggalkan atau menggugat cerai, ya berarti nggak seumur hidup, berarti dia pergi kan. Boleh nggak menikah lagi? Boleh, dengan catatan. Dengan catatan jangan salah lagi. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Dan pasti ada syarat-syarat yang berat ya. Kalau model sekarang begitu. Nah, kesalahan yang terbesar itu kalau salah pilih juru selamat. Dikira menuju ke sorga. Ternyata begitu sampai bukan sorga. Bapak Ibu, anak saya nomor 1 bulan depan menikah ya. Dia akan melakukan hal terpenting kedua. Yang pertama dia sudah lakukan, ambil keputusan mengikuti Tuhan Yesus, itu yang terpenting sudah dia lakukan. Hal yang kedua, dia akan menikah. Tadi malam kami telepon sampai jam 12:30, sampai setengah, karena dia buka toko sampai malam dan tutup, dan kemudian dia selalu telepon saya kalau ada mau curhat atau mau bicara. Tadi malam pembicaraan kami sampai kepada apa tujuan orang menikah. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, banyak orang tuh punya tujuan menikah yang salah. Saya mau nikah karena saya mau cari bahagia. Salah, karena pasti akan sengsara ya. Yang sudah menikah, ya bu bener. Kenapa? Menikah itu bukan mencari bahagia, tetapi memberi bahagia. Amin, amin. Memberi bahagia, bukan cari bahagia. Tadi malam suka saya bicara ini kepada Fani. Saya bilang, kalau hidupmu tidak bahagia sekarang, jangan menikah. Kamu akan mencari persoalan, saya bilang. Kalau kamu tidak cukup dengan Tuhan, kalau hidupmu tidak beres, kalau hatimu, karaktermu tidak bagus, kamu menikah, maka kamu akan memegang pedang menjabat pasanganmu. Karena apa? Karena kamu menuntut dia untuk memberi bahagia, sedangkan pasanganmu menuntut kamu memberi bahagia. Saling menuntut. Maka di dalam rumah tangga terjadi pengadilan. Saling pakai, kadang-kadang pakai ayat tuh ya. Kalau udah tahu ayat firman Tuhan lagi, kan kamu harus tunduk sama saya, kata suaminya. Terus istrinya langsung keluar, kamu harus mengasihi saya seperti Tuhan Yesus mengasihi saya. Selama kamu tidak mengasihi saya tidak akan tunduk. Waduh, itu pakai ayatnya seram sekali kalau orang berkelahi ya. Mengerikan. Kenapa? Karena tujuan menikah dia salah. Menikah untuk memberi bahagia. Ingat baik-baik, yang belum menikah, ini yang buat yang belum. Kalau yang udah terlanjur mah udah aja, terima aja. Yang sudah menikah mah, iya bu, gitu. Nanti ya ayatnya. Ini prolog dulu sebelum menikah. Ya, yang muda-muda ini kan belum menikah nih. Yang belum punya pacar bersyukur karena belum ada ikatan cinta. Soalnya kalau sudah jatuh cinta, aduh, itu ya kayak kucing rasa coklat. Mau dibilang sampai berbuih. Ada yang beberapa waktu lalu ada anak muda konseling dengan saya dan Pak Henry. Dia punya pasangan, sudah mau menikah, mereka pacaran sudah lama, dan perempuan ini datang kepada kami. Pak, Bu, saya mau konseling, saya ragu katanya menghadapi mau menikah sebentar lagi. Oh, kenapa? Saya bilang. Dia jujur cerita sambil aduh nangis, kasihan juga. Saya punya pacar, punya kebiasaan katanya, kalau ribut selingkuh. Seru ya. Kalau ribut selingkuh. Saya bilang, kamu yakin dia selingkuh? Iya bu, saya nangkep dia di hotel katanya. Hah? Saya bilang, sudah berapa kali? Sangat amat sering katanya. Jadi kalau dia ribut besar sama pacarnya, itu pacarnya pasti pergi tidur sama perempuan lain. Langsung Pak Henry bilang, mumpung belum menikah, jangan menikah dengan dia, jangan. Tapi sudah cinta. Nah itu persoalannya. Sanggupkah melepaskan rasa cinta itu? Yang pernah jatuh cinta katakan amin. Sulit? Sulit. Tapi berhasil? Berhasil. Puji Tuhan, berhasil melepas cinta yang salah. Itu puji Tuhan. Dan perempuan ini kasihan, dia tidak bisa melepaskan itu dan akhirnya menikah. Dan sesudah menikah ditanya, persoalannya masih sama.
Saya kasih tahu Bapak Ibu, anak-anak muda, Bapak Ibu nggak usah lagi, udah terlanjur. Anak-anak muda, kalau selama pacaran dia tukang pukul, jangan harap dia bertobat setelah menikah. Artinya dia akan bawa sifat itu ke dalam pernikahan. Walaupun sudah bertobat bisa kambuh. Lebih baik cari yang nggak pernah pukul selama pacaran. Kalau selama pacaran dia tukang selingkuh, tolong hentikan saja. Suruh dia bertobat dulu yang lama. Perlu diuji bertahun-tahun sampai dia tidak pernah selingkuh. Kemungkinan, baru itu kemungkinan. Lebih baik cari yang aman, yang nggak pernah selingkuh, nggak pernah pukul perempuan, nggak pernah mabok, nggak pernah judi, nggak pernah yang kalau bisa cari yang baik lah, yang terbaik ya ibu-ibu. Amin, amin kata ibu-ibu. Bapak Ibu, pernikahan, memasuki pernikahan tidak gampang. Tetapi kenapa Tuhan menghendaki manusia dan dikatakan lebih efektif kalau berdua? Boleh nggak orang tidak menikah? Boleh. Tetapi dengan catatan, kalau dia tidak mau menikah seumur hidup, dia harus sungguh-sungguh efektif dipakai Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang selibat, artinya tidak menikah, tapi dia dipakai Tuhan secara efektif. Nah, kalau tidak mau menikah harus sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Bukan hidup untuk diri sendiri, bukan supaya nyaman, supaya enak hidupnya, supaya lebih senang, bukan. Kalau begitu caranya, itu namanya orang yang tidak berani menghadapi kehidupan sesuai firman Tuhan. Kalau menikah, maka rumah tangga adalah tempat paling efektif untuk mengubah kita. Paling efektif. Mengapa? Karena kita nggak bisa pisah rumah, pisah ranjang, pisah tempat, nggak mau lihat dia dulu, nggak bisa. Karena di dalam rumah tanggalah kita akan dibentuk jadi sesuai firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Efesus itu gambaran tentang keluarga itu seperti jemaat sama Tuhan. Suami dan istri itu gambarnya seperti jemaat sama Tuhan. Bayangkan, jemaat sama Tuhan bisa pisah nggak? Nggak bisa. Kita tanpa Tuhan kita pasti mati. Dan Tuhan mengasihi kita. Makanya pernikahan Kristen itu tidak bisa diceraikan manusia. Itulah mengapa di rumah tanggalah orang bisa berubah menjadi serupa Kristus semakin baik. Caranya bagaimana? Nggak ada cara lain. Taat kepada firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan, kita akan masuk firman Tuhan. Tadi prolog kan, kuasa tanpa kata. Gambarnya udah jelas, seorang perempuan sedang berdoa. Itu hampir-hampir tutup mulutnya ya, nggak ada kuasa, tidak ada perkataan ya. Next, firman Tuhan diambil dari ini gambaran dulu tadi. Amsal 21 ayat 9 mengatakan lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Saya sengaja cari gambar yang sampai keriput itu telinganya muka suaminya, karena istrinya cerewet sekali, suka bertengkar. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak-bapak itu sangat mengaminkan ini. Amin gitu ya. Daripada tinggal serumah dengan perempuan yang cerewet, lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah. Sudut sotoh rumah itu yang ujung di paling, kalau orang zaman dulu tuh di atas loteng paling ujung dekat gudang. Nah itu diam, itu menjauh dari suaminya ya. Jadi jangan heran kalau terjadi pertengkaran suami istri, suaminya tiba-tiba pergi. Nah tahan. Makanya kuasa tanpa kata itu sangat penting sekali ya. Si bapak-bapak hari ini senang sekali, haleluya, akhirnya ada juga firman Tuhan. Bapak Ibu pernah dengar gak ibu-ibu ya? Saya beberapa kali ada ibu-ibu curhat ke saya begini nih kalimatnya. Bu, rumah tangga saya itu gak bisa beres kalau saya diam. Saya tuh harus begini nih katanya. Anak disuruh makan, suami disuruh makan, disuruh ini, suruh itu, suruh ini. Kalau saya diam ya, ini rumah seperti kapal pecah. Kalau saya diam, anak-anak gak akan beres. Kalau saya diam, suami saya gak mau kerja. Kalau saya diam, semua gak akan ada beresnya. Sekarang saya tanya balik ke istrinya, sekarang udah beres belum? Ibu sudah cerewet kan? Beres gak? Tambah gak beres katanya. Nah itu dia. Berarti selama ini prinsipnya salah. Karena suami-suami tidak suka dengan perempuan, tinggal sama perempuan yang suka bertengkar, yang cerewet. Beda loh memberitahukan dengan ngomel. Itu beda ya, bapak-bapak pasti sangat bisa membedakan.
Kalau memberitahukan, tadi malam juga anak saya juga ada bicara gitu. Mami, masa harus diam? Enggak, saya bilang. Boleh memberi masukan dalam keadaan tidak bertengkar, dalam keadaan senang. Cari waktu senang, lagi berdua tuh kan lagi manis-manisnya, dinner, makan malam, lagi senang-senangnya. Nah, itu boleh bicara. Bisa nggak kamu ya, kalau bangun jangan jam 12. Bangun agak awal ya, Beb, sayang. Nah, itu kan berbicara. Bisa nggak kalau kamu ya ini itu bicara ketika situasinya bagus. Tapi kalau lagi ribut jangan bisa nggak bangun. Ah, itu cari ribut namanya. Bapak Ibu, menjadi istri berat, menjadi suami berat, semua berat. Tetapi Tuhan sudah memberi aturan. Hari ini aturannya buat para istri. Next. Diambil dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Ini saya udah kasih warna merah supaya kita gampang membahasnya. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya, ada supayanya, jika ada di antara mereka itu suami, yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh apa? Kelakuan istrinya. Kelakuan seperti apa? Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jangan next dulu. Nah, saya akan bahas ini ya. Kita pelan-pelan membahas Bapak Ibu, supaya kalau baca firman Tuhan, melakukannya, hidup kita akan beruntung sekali dan berhasil. Pasti berhasil kalau kita taat. Istri suruh tunduk, jangan dibantah dulu. Mana bisa tunduk sama suami saya? Suami saya itu lulusan SD, saya lulusan S1. Sekarang saya mau tanya, kenapa dulu nikah sama dia? Sudah tahu dia lulusan SD. Ya sudah menikah sudah nih. SD sama kuliah katanya. Ini ribut. Firman Tuhan bilang apa? Apakah firman Tuhan bilang, hai istri, tunduklah kalau suamimu lebih pintar? Enggak. Hai istri, tunduklah kepada suamimu kalau dia lebih pandai? Enggak. Hai istri, tunduklah kepada suamimu kalau dia lebih kaya? Enggak. Karena dia suami, kau harus tunduk. Titik. Yang suruh milih suami siapa? Sendiri kan. Sudah. Yang belum pilih, nanti pilih yang bagus. Yang belum ya. Tunduk kepada suamimu supaya ada tujuannya, bukan cuma tunduk bodoh, nggak ada artinya, nggak ada. Tuhan itu kalau kasih perintah selalu ada tujuan, supaya jika ada di antara suami-suami yang tidak taat kepada firman, ini lagi persiapan untuk suami yang nggak taat. Kalau tunduk kepada suami yang taat, bagus, lurus, hebat, kaya, baik hati, tidak sombong, suka menabung, wah itu gampang. Ya, uang ngalir, rekening penuh. Ya, aduh hadiah mobil. Ya, aduh itu mah gampang. Saya juga mau tunduk aja, ya hayu aja. Masalahnya tunduk kepada yang tidak taat kepada firman. Itu persoalannya. Suami-suami bilang, ibu ini bongkar aib saya. Sama bapak-bapak, ibu-ibu juga banyak dosanya. Tapi hari ini khusus buat ibu. Tunduk kepada suami yang tidak taat. Berat nggak? Berat. Tapi Tuhan suruh supaya mereka juga tanpa perkataan dimenangkan. Yakin nggak bapak, ibu-ibu? Coba tes aja. Yang Pak Henry sudah sering ngomong ke saya juga. Walaupun kita menegur kesalahannya, ya, suami-suami kalau salah tuh ya sebenarnya udah tahu kalau dia salah, ya enggak, sudah tahu kan. Misalnya pulang-pulang kerja atau melakukan kesalahan apalah, ya, bapak-bapak yang tahu ya salahnya apa. Udah tahu ini suami istrinya pasti marah ini. Aduh ini pasti dimarah, ini pasti dimarah, pasti ngomel nih, pasti ngomel ini. Begitu ketemu istrinya, nggak ngomel dia. Wih. Pak, makan ya, ini baik. Kenapa dia nggak marah ya? Kenapa dia nggak marah? Nah, itu suami-suami dimenangkan.
Tadinya udah siap perang nih. Tadinya udah siap mau perang. Sebentar lagi gue mau perang nih. Pasti dia marah. Kalau dia toh bilang saya begini, saya siap-siap lawan dia. Tapi begitu dia lihat istrinya, aduh begitu lembut, baik. Karena sedang melakukan firman Tuhan ini. Tanpa perkataan, ketemu suami yang tidak taat, dimenangkan oleh kelakuan istrinya yang murni dan saleh. Bayangkan, itu dua kali kata yang susah sekali. Murni dan saleh. Bukan yang lagi dendam, lagi simpan dia tuh. Awas kau yo, hari ini saya kasih kau makan, kasih racun sianida. Nah, jangan. Ada orang diputus pacar, dikasih racun sianida. Itu nggak murni dan saleh. Kalau murni dan saleh, dia tidak akan balas, tidak akan berbuat jahat kepada suaminya. Tetapi ini ada proses, ya. Jangan berharap hari ini saya nggak ngomong, besok suaminya berubah. Nah, itu namanya sulap, nggak bisa. Karena hanya Tuhan yang bisa ngubah hati manusia. Gimana Pak kalau nggak berubah-ubah sifatnya? Gimana Bu kalau suami saya nggak berubah-ubah padahal saya sudah murni dan saleh? Percaya firman Tuhan nggak? Saya bilang, kalau mengaminkan firman Tuhan ini, percayalah, suamimu akan dimenangkan. Minimal kita berubah. Saya bilang, minimal kita berubah. Kita menjadi orang yang lebih sabar. Kita menjadi orang yang punya sifat Kristus. Kita menjadi orang yang punya karakter yang baik di hadapan Tuhan. Kalau istri punya kelakuan yang baik, punya sifat yang baik, punya hubungan dengan Tuhan yang baik, dan dia mencintai suaminya apa adanya, bukan ada apa. Mau suaminya miskin, nggak pinter, sakit, sehat, sakit, sampai maut memisahkan. Nah, itu kan janji pernikahan. Kalau itu dilakukan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat bagi istri tersebut dan bagi keluarganya. Next, ayat ketiga. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Saya kasih gambar tulisan merah, kenapa? Perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah itu cirinya mereka tunduk kepada suaminya. Ini satu rangkaian. Jadi orang nggak bisa bilang begini, istri-istri nggak bisa bilang begini, saya yang penting taat, saya pelayanan, saya taat, saya baik, saya nggak berbuat jahat, tapi saya nggak mau tunduk sama dia. Nggak bisa. Berarti dia tidak menaruh pengharapan kepada Allah. Ini satu rangkaian. Istri-istri yang menaruh pengharapannya kepada Allah, dia akan tunduk kepada suaminya. Simple. Tadi malam Fani bilang begini, gimana Mi caranya tunduk? Kan dia salah. Kan Fani nggak salah. Sekarang saya tanya ke dia, kamu hidup untuk apa? Untuk Tuhan. Kamu menikah untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Sudah, itu cukup. Cukup, saya bilang. Kalau kamu memasuki pernikahan dengan tujuan ingin memuliakan Tuhan, maka kamu siap dipakai Tuhan, menolong, menjadi penolong ya. Kalau istri kan penolong, menolong kelemahan suamimu, calon suamimu. Saya bilang, periksa baik-baik kelemahannya apa. Dia tukang ngomel, siap nggak mulutmu diem kalau dia tukang ngomel? Dia tukang, misalnya kelemahannya yang umum-umum kan setiap kita punya kelemahan. Misalnya suaminya tukang apa, kelemahannya apa? Siap nggak mendampingi? Siap nggak menolong dia? Dia mulai mikir, iya sih katanya. Jangan mikirin lagi cinta-cintanya, mikirinnya nanti. Saya bilang, itu akan seumur hidup bersama dengan dia. Makanya perempuan harus memiliki pengharapan kepada Allah. Kalau dia tidak memiliki pengharapan kepada Allah, sulit untuk tunduk kepada suaminya. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan yang menaruh pengharapan. Ayat 6-nya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Maksudnya apa? Bapak Ibu, sekarang perempuan-perempuan ya, saya kalau baca di Facebook suka sedih sih. Tapi ya memang kehidupan sudah begitu ya. Lihat ada drama Korea, lihat entertain, lihat apa. Zaman sekarang perempuan-perempuan tuh menuntut suaminya sedemikian rupa.
Boleh nggak sih pakai baju cantik? Boleh ya. Mau dandan, mau apa, silakan. Tetapi ingat baik-baik, menikah bukan tujuannya untuk cantik, untuk begini begitu, menuntut suaminya ini dan itu. Kalau suaminya bisa belikan baju bagus, ya pakai. Kalau suaminya kasih uang lebih untuk apalah, rambut, ini, baju, beli lipstik, ya boleh. Tapi kalau tidak ada, jangan berdandan seperti orang duniawi. Pinjam uang sana sini, pakai uang sana sini, atau keluarkan kalimat begini. Saya pernah dengar seorang istri Kristen yang bilang begini, suami itu harus sedia banyak uang untuk supaya istrinya cantik. Kalau tidak punya uang, jangan harap melihat istrinya cantik. Bapak Ibu, ini mengerikan sekali kalimat begini. Saya berapa kali tanya Pak Hendri itu. Kan kalau kita ada acara pesta, kan perempuan suka pakai maskara kan. Apalah dandan tuh tebel tuh, saya suka dandan. Pak Hendri selalu bilang ke saya, kamu lebih bagus nggak dandan deh, seperti hantu kalau dandan katanya. Walaupun sudah biayanya mahal lagi, pakai make up artis yang apa, kan kalau ada saudara menikah kan semua di make upin sama-sama, apalagi kalau yang saudara deket apa. Aduh, saya pikir sudah mau bikin kejutan supaya dia terkejut melihat saya begitu cantik. Dia bilang saya seperti hantu. Itu artinya apa? Mau pakai maskara palsu, mau pakai make up, mau pakai apa korset yang ngecilin perut, padahal perutnya buncit. Mau apa, mau ini itu. Sebenarnya para suami itu paling suka kalau istrinya nggak usah dandan terlalu banyak, asal mulutnya dikunci rapat-rapat. Amin, amin kata suami. Nggak usah terlalu, bukan berarti tiap hari pakai daster, bukan juga, bukan tiap hari jelek, bukan juga. Pakai bedak tipis, oke. Pakai parfum boleh, pakai lotion wangi-wangi boleh. Hanya untuk menyenangkan suaminya, bukan menarik suami orang lain. Menyenangkan suaminya saja. Kalau suaminya udah melihat, kamu rambut bisa rapikan sedikit nggak? Oh ya, rapikan. Nggak perlu sampai ke salon, begini keluar dari salon kayak singa. Atau kayak apa, rambut baru sampai nggak bisa tidur. Maaf ya, saya nggak bisa tidur sama kamu malam ini karena rambut saya baru dari salon, ini nggak bisa diapa-apain. Nah, nggak perlu sampai sebegitu. Tapi banyak orang begitu, sangat amat banyak. Saya bertemu dengan banyak orang begitu, sampai tidak bisa bersikap baik kepada suaminya demi menuntut dia mau cantik. Saya mau cantik, saya mau kelihatan masih muda, saya mau kelihatan masih bagus, dan rela ribut sama suaminya. Itu artinya istri-istri yang tidak menaruh pengharapannya kepada Allah, karena mereka tidak tunduk kepada keberadaan suaminya. Kalau suaminya tidak sanggup atau tidak bisa mengeluarkan uang banyak, udah cukup aja. Lipstik mah yang murah juga banyak, Bu Yulika juga jual lipstik, ada yang dari murah sampai yang jutaan juga ada. Bedak ada yang murah 1.000-2.000, bedak Viva sampai bedak yang mahal, merek-merek mahal ada. Pilih yang murah aja kalau memang tidak bisa beli yang mahal. Sama seperti Sarah. Sarah itu memanggil Abraham Tuan. Dia nggak takut ancaman. Bapak Ibu kalau membaca kisah Sarah dan Abraham ya, kita akan terkagum-kagum dengan sifat Sarah. Abraham ini bapak orang beriman, suami yang dianggap sebagai bapak orang beriman. Waduh, luar biasa itu Abraham. Tapi pernah salah nggak? Pernah. Pernah pengecut? Pernah. Dia ketakutan. Sekali waktu mereka kekurangan makanan dan pindah ke kota lain, dia takut, pengecut. Dia bilang ke raja itu bahwa ini bukan istrinya, ini saudara saya, katanya. Memang Sarah itu zaman dulu orang menikah, ada yang nikah karena saudara ya, zaman dulu. Zaman sekarang nggak boleh. Saudara jauh sih, saudara. Dia bilang ke raja itu, ini saudara saya, karena dia takut dihukum. Abraham pernah salah. Sarah tunduk nggak? Tunduk. Dan ketika Sarah sama raja itu, untung Tuhan ya, Tuhan mengasihi Abraham dan Sarah. Tuhan campur tangan sehingga raja itu tahu, oh ini istrimu toh ini. Di dalam mimpi diberitahu. 2 kali Abraham melakukan kesalahan yang sama. Dia seperti mau cari aman dan Sarah menjadi celaka begitu. Tapi Tuhan menolong. Tuhan mengasihi Sarah. Karena apa? Sarah tunduk kepada Abraham. Sarah taat kepada Abraham. Tapi zaman sekarang beda ya. Jangan mau kalau suami-suami jual istri, jangan mau. Lapor aja, yang gitu nggak boleh ya. Ini cerita zaman dulu, tradisi zaman dahulu. Dan Abraham pun bukan orang yang
melawan Tuhan. Zaman dahulu beda situasinya sama zaman sekarang. Sarah taat kepada Abraham dan memanggil dia tuan, bos. Zaman sekarang mah, kalau zaman sekarang bukan tuan, bos, hai bos, gitu ya. Jadi istri-istri sekarang kalau ketemu suami, hai bos, gitu. Tapi jangan dalam hati bilang, bos apaan? Jangan ya, tetap ya bos, gitu. Siap bos. Disuruh bikin kopi, siap bos. Nah itu seperti tuannya. Kepada tuannya, bayangkan saja, dan bayangkan bahwa ini suami itu yang Tuhan kasih ke saya untuk menjadi bos saya. Kalau saya tunduk dan taat kepada suami saya seperti tunduk dan taat kepada Tuhan. Itu di Kolose ya. Jadi istri itu tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Kalau berani lawan suami, itu berani lawan Tuhan. Kecuali suaminya KDRT ya, ada pengecualian. Kalau suaminya KDRT, lapor polisi aja, karena ada undang-undangnya. Bapak Ibu, pernikahan Kristen itu sedemikian ketat, sangat amat ketat. Tadi buat suami istri-istri ya. Ada ayat 7-nya, next. Ayat 7 ini buat suami. Nah ini dia, suami kena sekarang. Satu deretan ayat 1-6 buat istri, 7 buat suami. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Walaupun dia jagoan, badannya lebih gede, lebih galak, lebih seperti singa, tapi dia kaum yang lebih lemah. Hormatilah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami kalau tidak mengasihi istrinya yang makhluk yang lemah ini, kalau tidak menjadikan dia sebagai teman pewaris, kan kita sama-sama nanti akan mewarisi kehidupan. Kita akan ketemu Tuhan sama-sama. Jangan harap doamu didengar. Para suami diingat baik-baik. Mau berdoa jungkir balik juga nggak akan didengar kalau suami-suami tidak mengasihi atau hidup bijaksana dengan istri. Si Fani tadi malam ketika saya kasih tahu ayat ini, waduh, gimana ini Mi? Kalau Yoel tidak mengasihi Fani, misalnya kalau dia tidak tahu ayat, saya harus kasih tahu dia ayat ini katanya. Kenapa saya bilang kamu seperti kebakaran jenggot? Soalnya kalau doa dia tidak dijawab Tuhan, nanti saya juga susah, nanti anak saya juga susah. Oleh sebab itu saya bilang, suami sama istri itu satu paket. Gimana suaminya bisa mengasihi istrinya? Tunduklah, saya bilang. Jadilah istri yang baik, yang nurut, yang dandanannya jangan duniawi, yang ngomongnya itu direm-rem, atau pilih waktu yang tepat. Jangan suka bertengkar, jangan suka ngomel gitu. Pak Hendri kalau saya ngomong panjang lebar gitu ya, ngomong apa katanya, dia nggak akan dengar. Apalagi kalau pegang handphone. Bapak-bapak tahu kalau pegang handphone, nonton TV, mau istri yang ngomong di samping juga udah selesai, hah? Nggak akan ngerti. Karena apa? Nggak berguna. Jadi ngomong panjang lebar, ngomel, nggak berguna. Lebih baik lipat tangan, berdoa, hidup yang saleh, yang murni, yang saleh, maka suami-suami akan berubah pada waktunya, pada waktu Tuhan. Dia akan berubah. Kalau dia tidak berubah, percayalah, dia akan lebih mengasihi kita. Begitu kan bapak-bapak? Kalau istrinya kurangin ngomel, banyak diam, banyak berdoa, pasti bapak-bapak luluh hatinya. Nah kalau bapak-bapak sudah luluh hatinya, ketika berdoa, Tuhan akan jawab. Tuhan tolong supaya usaha saya lancar, Tuhan akan jawab. Tuhan tolong supaya anak-anak saya diberkati, Tuhan akan jawab. Doamu tidak akan terhalang, kata Tuhan. Karena suami mengasihi istri. Dimulai dari istri tunduk kepada suami. Mengapa? Dua-duanya harus lakukan bagiannya masing-masing, bukan saling menuntut ya. Masing-masing lakukan bagiannya. Karena ini ayat yang terakhir. Karena di 2 Korintus 5 ayat 10 itu gambar tahta pengadilan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.
Kategori baik dan jahat itu hanya Tuhan dan diri kita yang tahu. Ada orang ya, atau istri kelihatan tunduk tuh sama suami. Iya, iya, padahal hatinya tuh dongkol setengah mati. Nah, itu jahat. Tunduk kepada suami itu harus dengan tulus. Karena apa? Karena Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, makanya saya rela. Seperti Tuhan Yesus. Contoh yang paling sempurna itu Tuhan Yesus. Ketika dia dinaikkan di atas kayu salib, dia mengatakan apa? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Padahal tahu semua orang lagi nyalipin Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu. Bapak ampuni enggak? Ampuni kalau mereka bertobat. Kalau tidak bertobat, Tuhan pasti hukum juga orang-orang yang jahat. Jadi tenang saja, setiap kita bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. Masing-masing loh. Kita enggak tanggung jawab atas hidup orang lain. Masing-masing. Kalau kita hidup baik-baik, menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, maka Tuhan akan berperkara atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau ada kebenaran firman-Mu yang mengajar kami hidup menjadi istri, menjadi suami, bagaimana seharusnya kami hidup. Kami tahu Tuhan, selama kami hidup di dunia, tujuan kami hanyalah Engkau, bukan yang lain. Karena suatu saat kami akan bertemu dengan Engkau sebagai hakim yang adil. Kami mau kedapatan benar di hadapan Tuhan. Kami mau dipanggil sebagai hamba-hamba yang setia, karena kami sudah menjadi istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi suami-suami yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kami sudah lakukan firman Tuhan. Bapa di sorga, kasihani kami, supaya dunia ini tidak membuat kami salah arah, supaya dunia ini tidak membuat kami hilang tujuan. Untuk apa kami berkeluarga, untuk apa kami hidup. Kami menyerahkan setiap keluarga ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Ada banyak pergumulan di dalam rumah tangga, relasi suami dan istri, kehidupan ekonomi, kehidupan dengan keluarga besar masing-masing pasangan, kehidupan dengan anak-anak. Tuhan, kami tahu ini pergumulan kami selama hidup di dunia. Oleh sebab itu, beri kami kekuatan, beri kami keteguhan, beri kami hati yang kuat untuk berelasi dengan Engkau, mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari kami dengan sukacita, karena Engkau ada di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.